Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi selalu memberikan gambaran-gambaran, yaitu bentuk-bentuk soal P3K tahun 2021. Kali ini kita akan membahas bentuk soal terbaru bidang sosiokultural. Ini merupakan soal di luar prediksi untuk menghadapi ujian di tahap kedua. Baik, Bapak Ibu, kami tim edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika Bapak Ibu anggap pembahasan soal ini bermanfaat. Oke, langsung kita masuk pada pembahasan soal yang pertama. 1. Menjelang Lebaran, masyarakat Indonesia sering disibukkan dengan fenomena mudik. Hal ini menunjukkan sikap. Kita perhatikan, yaitu kata kuncinya di sini adalah menjelang Lebaran masyarakat Indonesia. Ya, kata kuncinya menjelang Lebaran masyarakat Indonesia. Ini merupakan sering disibukkan dengan fenomena mudik. Hal ini menunjukkan sikap. A. Menganggap kampung halaman lebih nyaman untuk berlebaran. B. Menganggap hal yang unik saat lebaran di kampung halaman. C. Memegang teguh hal yang dibawa sejak lahir dan kecenderungan berkumpul dengan keluarga. D. Menunjukkan keberhasilan bekerja di luar kota. E. Gotong royong dan bekerja sama merayakan lebaran di kampung halaman. Kata kunci menjelang Lebaran masyarakat Indonesia ini merupakan sudah sebuah tradisi. Mari kita lihat, yaitu poin tertinggi pada opsi tersebut. Kita lihat pertama, yaitu menganggap kampung halaman lebih nyaman untuk berlebaran. Ini poinnya 3. Ya. Yang B, menganggap ada hal yang unik saat lebaran di kampung halaman. Ini poinnya 2. Yang C, memegang teguh hal yang dibawa sejak lahir dan kecenderungan berkumpul dengan keluarga. Ini untuk yang C, poinnya 5. Sedangkan D, yaitu menunjukkan keberhasilan bekerja di luar kota, poinnya 1. Dan E, gotong royong dan kebersamaan merayakan lebaran di kampung halaman, yaitu poinnya 4. Artinya, yaitu dari jawaban tersebut yang mendapatkan poin tertinggi adalah yang C, yaitu mendapatkan poin 5. Berarti jawabannya yang benar adalah C. Memegang teguh hal yang dibawa sejak lahir dan kecenderungan berkumpul dengan keluarga. Lanjut, nomor 2. Menjelang pelaksanaan lomba kebersihan kampung di Kecamatan Sukasari, warga sepakat untuk kerja bakti dan menghias desa dengan penuh kreativitas. Semua warga saling bahu-membahu dan semangat untuk memperebutkan juara kampung terbaik. Akan tetapi, ketika ada warga yang tidak mengikuti kerja bakti dikarenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp100.000. Menurut Anda, integrasi yang terjadi dalam masyarakat tersebut adalah, kita perhatikan kata kuncinya, yaitu menjelang pelaksanaan lomba. Ini biasanya kampung tersebut mengadakan bersih-bersih kampung. Ya. A. Adanya fungsi tertentu seorang anggota masyarakat. B. Adanya budaya gotong royong dalam masyarakat desa. C. Adanya norma masyarakat yang harus ditaati. D. Adanya kritik sosial jika tidak ikut kerja bakti. E. Adanya masyarakat yang bersifat akomodatif. Perhatikan, apabila di kampung Anda ada salah satu keluarga atau orang yang tidak mengikuti, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000. Menurut Anda, integrasi yang terjadi dalam masyarakat tersebut adalah, kita perhatikan untuk poin tertinggi, adanya fungsi tertentu seorang anggota masyarakat, yaitu mendapatkan, perhatikan poinnya 3. Yang B, adanya budaya gotong royong dalam masyarakat, poinnya 4. Yang C, adanya norma masyarakat yang harus ditaati, yaitu poinnya 5. D, adanya kritik sosial jika tidak ikut kerja bakti, poinnya 2. Dan E, adanya masyarakat yang bersifat akomodatif, poinnya 1.
Artinya dari pembahasan tersebut yang mendapatkan poin tertinggi adalah yaitu adanya norma masyarakat yang harus ditaati. Berarti C ya. Oke, di sini karena jika ada salah satu keluarga yang tidak mengikuti kerja bakti akan dikenakan sanksi, karena ini sudah merupakan norma masyarakat desa tersebut gitu ya, atau peraturan desa tersebut seperti itu. Oke, nomor 3. Menurut Anda, masyarakat multikultural terbentuk karena, kata kuncinya perhatikan yaitu masyarakat multikultural, berarti multi ya. A. Perbedaan topografi wilayah. B. Maksudnya pengaruh budaya asing. C. Adanya sistem politik yang seragam. D. Adanya perbedaan iklim antar daerah. E. Perbedaan kondisi geografis wilayah. Perhatikan dari kata kunci yaitu masyarakat multi. Di sini ya, multikultural. Kita perhatikan. Kata kunci masyarakat multikultural itu pengertiannya atau terbentuk karena yang A yaitu perbedaan topografi wilayah, itu poinnya 4. Yang B maksudnya pengaruh budaya asing, poinnya 5. Yang C adanya sistem politik yang seragam, poinnya 1. Yang D adanya perbedaan iklim antar daerah, poinnya 2. Yang E perbedaan kondisi geografis wilayah, poinnya 3. Berarti pembahasan tersebut yaitu mengarahkan jawaban yang benar adalah yang B, yaitu maksudnya pengaruh budaya asing, karena sini adalah multikultural gitu ya. Nomor 4. Adit menganggap bahwa tarian daerahnya adalah terbaik. Ia menganggap rendah tarian daerah yang lain. Tindakan Adit tidak dibenarkan karena, perhatikan, ini Adit kata kuncinya seperti ini. Adit menganggap tarian daerahnya adalah terbaik, sedangkan tarian daerah lain yaitu tidak gitu ya. Maka ini merupakan tindakan Adit tidak dibenarkan karena apa? A. Warga sendiri lebih baik. B. Daerah sendiri lebih maju. C. Tanah air sendiri lebih unggul. D. Etnosentrisme. E. Berlebihan mencintai daerah sendiri. Di sini ada kata istilah nanti ya. Artinya dia menganggap daerahnya lebih baik daripada daerah lain gitu ya. Kita perhatikan poin tertinggi pada opsi tersebut. Yang A ini mendapat poin 3, yaitu warga sendiri lebih baik, dia menganggap seperti itu. Yang B daerah sendiri lebih maju. Yang C tanah air sendiri lebih unggul. 1. Yang D yaitu etnosentrisme, yang poinnya 5. Dan yang E berlebihan mencintai daerah sendiri. Sini etnosentrisme ini dia merendahkan daerah lain atau tarian lain gitu ya, dan dia hanya menggunakan tarian atau daerahnya dia sendiri. Itulah disebut dengan etnosentrisme lah, secara garis besarnya seperti itu. Berarti dari opsi tersebut jawaban yang benar adalah D, yaitu etnosentrisme yang mendapatkan poin 5. Berikutnya nomor 5. Faktor apa yang menyebabkan primordialisme atau ikatan sosial di Indonesia masih kuat sampai saat ini adalah, kata kuncinya yaitu yang menyebabkan primordialisme atau ikatan sosial ya. A. Adanya filter terhadap pengaruh budaya asing. B. Fanatisme terhadap budaya barat. C. Kesetiaan terhadap sesuatu yang dimiliki sejak lahir. D. Sistem norma masyarakat yang masih kuat. E. Sikap tertutup terhadap budaya asing karena rasa curiga. Kita perhatikan dari kata kunci yaitu yang menyebabkan ikatan sosial di Indonesia ini masih kuat apa? Seperti itu. Yang A ini mendapat poin 3 ya, adanya filter terhadap pengaruh budaya asing, mendapat poin 3. Yang B fanatisme terhadap budaya barat, poinnya 2. Yang C kesetiaan terhadap sesuatu yang dimiliki sejak lahir, wah ini poinnya 5. Yang D sistem norma masyarakat yang masih kuat, yaitu poinnya 4. Dan E sikap tertutup terhadap budaya asing karena rasa curiga, ini mendapat poin yang terendah yaitu 1. Berarti dari pembahasan sudah jelas yaitu kesetiaan terhadap sesuatu yang dimiliki sejak lahir di
di negara Indonesia gitu ya, itu ikatan sosial. Berarti jawabannya adalah C, yaitu kesetiaan terhadap sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Berikutnya nomor 6. Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu keutuhan dan kesinambungan masyarakat. Hal ini karena adanya semangat, yaitu kata kuncinya yaitu perbedaan ini atau perbedaan suku bangsa Indonesia ini tidak mengganggu keutuhan dan kesinambungan masyarakat. Hal ini karena adanya semangat A, yaitu etnosentrisme yang menganggap dirinya lebih baik tadi ya, yang B integralisme, yang C patriotisme, yang D heroisme, yang E nasionalisme. Ya, ini adalah merupakan semangat dari perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu keutuhan dan kesinambungan masyarakat karena adanya semangat. Perhatikan yang A, yaitu etnosentrisme, mendapat poin 1 karena tadi dia menganggap dirinya lebih baik. Yang B mendapat poin 4, yaitu integralisme. Yang C mendapat 3, patriotisme. Yang D heroisme mendapat poin 2, dan yang E memiliki jiwa nasionalisme, yaitu poinnya 5. Berarti jawabannya adalah yang E. Berikutnya nomor 7. Masyarakat Indonesia sering disebut etnik pluralistik karena kata kuncinya yaitu apa sih yang disebut dengan etnik pluralistik gitu ya. A, beraneka ragam adat istiadat. B, persatuan suku bangsanya yang kuat. C, terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. D, agama dan kepercayaan bervariasi. E, terdiri atas berbagai ras. Kata kunci tadi yaitu etnik pluralisme. Kita perhatikan, beraneka ragam adat istiadat mendapatkan poin 3. Persatuan suku bangsanya yang kuat mendapatkan poin 2. Terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, ini poin tertinggi yaitu 5. Yang D, agama dan kepercayaan bervariasi, poinnya 1. Yang E, terdiri atas berbagai ras, poinnya 4. Berarti sudah jelas jawabannya untuk nomor 7 adalah yang C, yaitu terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. Nomor 8. Toleransi antar umat beragama bisa dilakukan dengan cara, kata kuncinya yaitu toleransi. A, bertanggung jawab terhadap agama yang dianutnya. B, menyiarkan ajaran agama masing-masing dengan baik. C, berkewajiban menyatukan agama yang berbeda-beda di masyarakat. D, saling menghormati antar sesama umat beragama. E, mentaati segala aturan agama dan menjauhi larangannya. Kata kunci yaitu tadi toleransi umat beragama. Perhatikan, untuk bertanggung jawab terhadap agama yang dianut itu poinnya 3. Yang B, menyiarkan ajaran agamanya masing-masing dengan baik, mendapat poin 4. C, berkewajiban menyatukan agama yang berbeda-beda di masyarakat, poinnya 1. Karena kata kuncinya yaitu toleransi antar umat beragama. Yang D mendapat poin 5, yaitu saling menghormati antar sesama umat beragama. Yang E, mentaati segala aturan agama dan menjauhi larangannya, yaitu poinnya 2. Di sini tadi kata toleransi antar umat beragama, berarti sesama antar agama ya, satu sama lain. Berarti kita harus memiliki sifat yaitu saling menghormati antar sesama umat beragama gitu. Berarti D mendapat poin tertinggi. Nomor 9. Seorang aparatur sipil negara atau ASN diharuskan memiliki netralitas ya, dalam proses pemilihan umum atau pemilu. Saat Anda diminta menjadi anggota panitia pemungutan suara atau PPS, maka rekan bertugas Anda adalah, kata kuncinya yaitu sifat yang memiliki sifat netralitas di dalam pemilu. A, tokoh masyarakat. B, tokoh agama. C, akseptor. D, masyarakat. E, tokoh parpol. Kita perhatikan yang memiliki sikap netralitas di dalam pemilu tersebut adalah yang A adalah tokoh masyarakat. Wah, ini poinnya 5 yang tertinggi ya.
yang B tokoh agama poinnya 4, yang C akseptor poinnya 3, yang D masyarakat poinnya 2, yang E tokoh parpol poinnya 1. Nah, ya, yang di sini memiliki sikap netral ya, tidak memihak antara parpol 1 dan parpol yang lain gitu ya, artinya netral gitu. Berarti jawabannya untuk nomor 9 ini adalah yang A, yaitu tokoh masyarakat ini harus memiliki sifat netral karena contoh untuk percontohan masyarakat gitu ya. Oke. Berikutnya untuk nomor 10. Nomor 10, perhatikan. Hubungan kerja dapat terjalin dengan baik dan produktif karena di sini ada kata kunci yaitu hubungan kerja ini dapat berjalin dengan baik dan produktif karena apa? A. Hubungan kekeluargaan antar mitra kerja. B. Terdapat kesepakatan yang jelas antar para pihak yang bermitra. C. Keinginan yang kuat masing-masing pihak untuk memenuhi kewajiban. D. Kemampuan dan kecakapan dalam membangun sinergi antar individu. E. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan di masa mendatang. Kata kunci yaitu suatu hubungan kerja itu dapat berjalan dengan baik dan produktif adalah, kita perhatikan, A. Hubungan kekeluargaan antar mitra kerja itu poinnya 2. B. Terdapat kesepakatan yang jelas antar para pihak yang bermitra itu poinnya 3. C. Keinginan yang kuat masing-masing pihak untuk memenuhi kewajiban. Wah, ini poinnya 5. D. Kemampuan dan kecakapan dalam membangun sinergi antar individu. Ini poinnya 4. Yang E. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan di masa mendatang poinnya 1. Suatu hubungan kerja dapat berjalin dengan baik dan produktif ini ya dikarenakan adalah memiliki keinginan yang kuat masing-masing pihak untuk memenuhi suatu kewajiban tersebut. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Pembahasan soal ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Edukasi Official ucapkan terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih atas dukungannya. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum like, subscribe, mohon dengan rendah hati silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa notifikasikan loncengnya supaya Bapak Ibu orang pertama kali yang mengetahui yaitu pembahasan soal-soal berikutnya dari tim Edukasi Official. Semoga Bapak Ibu berhasil untuk mengikuti seleksi di tahap kedua. Edukasi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.